wassalatu wassalamu alaihi washabihi wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli wadri amrin wadadul khalil lisani kali amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Mushola Ikhlas, Bapak Dedi S. Yakir. Yang terhormat Bapak Ketua RW 29, Bapak Sukirno. Yang terhormat Bapak-Bapak Ketua RT dari 01, 02, dan 03, dan seluruh jamaah yang ada di Mushola Ikhlas ini, terutama para ananda, yatim piatu, dan duafa. Marilah sebelum kita laksanakan acara pada siang hari ini, yaitu acara santunan anak yatim dan duafa yang diselenggarakan oleh Mushola Ikhlas. Mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini, di hari yang cerah ini, kita diberikan kesehatan, iman, dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang sangat mulia ini. Tak lupa salam dan rahmat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak syafaat, dan mudah-mudahan nanti sama beliau menemani kita di yaumil akhir nanti. Hadirin Bapak Ibu dan ananda, anak yatim piatu dan duafa, sebelum acara kita mulai, kami sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu kedua pembacaan ayat surat dan hadis oleh Zakwan dan Asila. Yang ketiga lombakan panitia dan yang keempat oleh Bapak Dedi. Yang kelima satu-satu yang keempat nasihat santunan anak yatim duafa oleh Bapak Dedi. Yang ketujuh yaitu pemberian santunan. Baiklah, hadirin Bapak Ibu jamaah Mushola Ikhlas, untuk mencegah waktu karena waktu sudah berjalan terus sore, untuk menjadi acara pertama, marilah kita awalin acara sore hari ini. Mudah-mudahan acara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya ada pembacaan ayat Al-Quran oleh ini buat itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Selanjutnya adalah soal untuk menunjang dalam tingkat luas. Ada yang juga
Linknya kurang jelas ya. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari raya kita panjatkan atas segala nikmat terutama Islam, dan Tuhan kami bagi sehingga kita bisa bersilaturahmi di rumah Allah yang namanya yaitu sholat asar. Syukur juga kita panjatkan atas doa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, jamaah musola al-Islam masih menyempatkan untuk mengadakan santunan siap kita semua. Sampai saat ini, panitia diberi kepercayaan sehingga terkumpul dana 44.540. Dana besaran 250 berupa uang dan sembako. Selain berbagi uang, jamaah juga telah memberikan sebagian dana upacara peringatan dan santunan yang berupa transport, tembok, dan lain-lain. Semua itu akan dibagikan kepada lebih dari 150 peserta sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada donatur. Kami mohon kita semua mendapatkan agar donatur akan diberi dan sehat walafiat sehingga tahun depan bisa memberikan kebahagiaan dan kebahagiaan lagi. Ini kalau geser ada geser kan ada yang nonton siapa nih? Ya. Kemana sih? Zulkifli Gayo on game lagi nih. Bang Tip ya Dibet. Absen juga sama. Berikutnya sambutan yang kedua, sambutan dari ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya masih kencang. Adik-adik atau anak-anak yatim masih puasa enggak? Masih. Hari keberapa sekarang puasanya? Ada yang sudah 20. Baru 13. Ya, kalau yang 20 pingin cepat lebaran. Kalau yang 13 masih pingin Ramadannya lebih lama. Ya, dua-duanya baik sebetulnya ya. Ya, inginkan cepat lebaran, tetapi insya Allah selama Ramadan yang kita beri juga tinggal atau jadi kebiasaan di bulan Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini hari ini, insya Allah kita semua yang hadir hari ini mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah hari ini melalui Mushola Al-Ikhlas, para pembelanja harta atau orang yang memberikan nafkah di jalan Allah. Jadi membelanjakan hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Memberikan infak sedekah untuk menyantuni anak yatim dan kaum duafa, itu insya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana banyak firman Allah yang disampaikan, yang mengatakan bahwa membelanjakan harta di jalan Allah adalah ciri dari orang bertakwa. Jadi kalau misalnya nanti tolong dicek ya, ada di surat Al-Baqarah ayat ketiga yang menyebutkan tentang orang yang sholat, orang yang membayar zakat, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kemudian banyak perintah lain, nanti bisa dicek juga. Ada di surat Al-Baqarah ayat 161 sampai dengan 168 atau 167 ya. Itu menyebutkan tentang bagaimana perintah terhadap orang yang menafkahkan di hartanya di jalan Allah. Oleh karena itu pengurus atau panitia berusaha setiap tahun untuk terus memfasilitasi. Kalau tadi panitia atau ketua panitia mengatakan terima kasih, mulai sekarang kita harusnya belajar ya, bahwa yang pertama pengurus tidak meminta-minta kepada orang gitu ya untuk memberikan santunan, tetapi pengurus atau panitia memfasilitasi, memberikan jalan untuk ada acara-acara seperti ini. Mestinya tanpa acara ini pun setiap muslim punya kewajiban untuk memberikan atau membelanjakan hartanya kepada Allah. Alhamdulillah, apa yang kita sebenarnya bukan dikhawatirkan, tetapi faktanya adalah hampir setiap tahun kita mengadakannya, yang kita tulis di dalam rencana, alhamdulillah hampir selalu terlewati, ya, lebih dari yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita mengupayakan semaksimal mungkin supaya orang-orang yang berhak, jadi dalam proses penyalurannya kita ingin orang anak yatim dan doa apa yang tepat gitu ya, yang harusnya memang pantas atau berhak nerimanya. Oleh karena itu, mungkin mohon maaf ya, kami mohon maaf juga atas tentang data ya. Ada yang melapor tahun lalu dapat, sekarang tidak dapat. Insya Allah mulai tahun ini kita akan selalu terus perbaiki data Bapak dan Ibu ya. Kita berharap sebetulnya bisa langsung berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Tetapi mungkin inilah yang harus kita upayakan terus untuk jadi lebih baik. Jadi saya hanya ingin mengingatkan buat bapak-bapak, ibu-ibu atau siapa saja yang sudah memanfaatkan momen ini, acara ini, tentu saya berharap apa yang kita bentuk santunan yatim duafa ini bisa setidaknya meringankan beban ya Bapak dan Ibu yang duafa, bisa terus bergembira begitu ya, sambil ya menyelesaikan puasanya, beribadah dengan baik, dan dalam beberapa hari ke depan
kita bisa maksimal melaksanakan ibadah. Untuk yang tadi saya sebut ya, untuk yang sudah membelanjakan hartanya ini sebetulnya adalah tanda ketakwaan. Kalau tidak dilakukan, ya Anda dosa. Gitu. Jadi Anda dosa. Jadi bukan, oh saya sudah menyumbang atau saya sudah memberikan santunan. Banyak contoh, saya ingin membacakan saja seperti gini. Di antara hal-hal yang segera kita harus lakukan, yaitu di surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 133 tentang sering dibaca oleh imam atau ustadz kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, kita dibentuk segera untuk ya mencari ampunan Allah dan mencari surganya Allah. Untuk yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama disebut adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya. Kapan? Baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Apa maksudnya di waktu yang sempit? Pada saat memang kita punyanya, ya kalau kita punya uangnya Pak Edi misalnya 10 juta, ngasih nafkah 100.000 atau santunin 100.000 kecil. Tapi saat misalnya saya punya uang 10.000, saya harus memberikan 10.000-nya untuk memberikan santunan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita juga belum tentu punya, tapi harus memberikan. Nanti mungkin ada di kisah-kisah menarik lain yang akan di kesempatan lain kita akan coba bahas. Dan yang jelas adalah semakin meningkat iman seseorang, maka tandanya adalah dia makin mudah untuk memberikan nafkah atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya. Saya akan bacakan satu surat ayat dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat ke-16. Artinya saja, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu sendiri. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekali lagi, untuk menjaga kemurnian ibadah kita, di surat Al-Insan, surat ke-76, ayat ke-8 dan 9, itu ada ayatnya yang berbunyi seperti ini. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan sesungguhnya kami memberikan makanan yang kami sukai kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya hanyalah berharap terhadap keridhaan dari Allah. Dan la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami tidak berharap balasan darimu dan tidak juga ucapan terima kasih. Saya kira mungkin itu pesan buat kita, karena bagaimanapun godaan untuk membelanjakan harta di jalan Allah itu demikian luar biasa. Salah satunya adalah kapan kita bisa menunda, besok sampai tidak jadi. Dan yang perintahnya itu adalah satu lagi, tolong dicek nanti di surat Al-Munafikun surat ke-62 ayat ke-10. Kapan infak atau sedekah itu diberikan? Yaitu sebelum maut menjemput. Kapan maut menjemput kita tidak tahu. Jadi kalau ada dorongan untuk memberikan santunan, kapan segera keluarkan, jangan ditunda, karena kita tidak tahu maut itu kapan menjemput. Apakah besok hari kita masih hidup? Tidak ada yang bisa menjamin. Demikian saya kira mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya belajar untuk melaksanakan ayat itu yang saya pahami. Yang jelas adalah alhamdulillah buat Bapak dan Ibu yang sudah memanfaatkan momentum ini. Ya, saya tidak mengucapkan terima kasih gitu ya, biar Allah saja yang membalas semua kebaikan dan pahalanya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama buat anak-anak yatim dan kepada du'afanya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik dan berguna.
Demikian saja, lebih dan kurangnya mohon maaf kepada semua panitia yang sudah terlibat, anak-anak remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, bagian data, bagian yang mengurusin, yang memberikan sumbangan sodako dan segala macam. Mudah-mudahan Anda semuanya adalah bagian dari nama musola ini yang ikhlas sehingga tidak menjadi nol ya, menjadi amal pahala yang dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik pahala yang diberikan. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekalian karena di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'amana bil Islam wal iman. Tabi nasta'inu ala wajib. Yang terhormat Bapak-bapak jamaah mushola Al-Ikhlas dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang membahagiakan buat kita, kepada anak-anak yatim dan Bapak, mudah-mudahan hari ini membahagiakan. Saya sebagai Ketua RW mengucapkan terima kasih pada panitia, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang telah melaksanakan acara ini dan ternyata sesuai dengan target. Alhamdulillah, berbeda dengan tahun sebelumnya, bisa berkumpul seperti ini. Mudah-mudahan pekerjaan ini merupakan ibadah yang merupakan tabungan buat kita. Jadi memang betul. Jadi samping puasa, di situ ada ayat mengatakan waman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Jadi puasa itu egois saja sebenarnya ya, buat diri sendiri. Lebih dari itu sebenarnya adalah perbuatan yang membuat kita bersama. Allah ini sudah mengikuti ayat tersebut. Dan buat anak-anak gimana? Senang nggak hari ini? Senang hari ini? Nah, alhamdulillah ya. Nanti kalau senang bersyukurnya kemana? Kemana bersyukurnya? Jangan lupa ya, bersyukurnya ke Allah dan kepada kita, karena tadi udah dibilangin sama Pak Ketua, jadi kita tidak menuntut syukur ya. Ya gitu, jadi alhamdulillah, jadi mudah-mudahan ibu-ibu dan anak sekalian nanti banyak syukur kepada Allah. Mudah-mudahan yang diberikan ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi satu lagi, jadi saya sebagai Ketua RW ini mengingatkan bahwa berbeda dengan sebelumnya ya, hari-hari ini adalah ada pandemik ya, pandemik COVID ini. Ini kita semua harus hati-hati. Jadi makanya selalu katakanlah sebagai corongnya pemerintah gitu ya, sebagai wakil dari Pak Lurah selalu menginfokan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan. Karena gimana pun juga larangan-larangan dari pemerintah pun itu cuma sebatas usaha saja. Tanpa diimbangi oleh usaha kita sekalian itu akan sia-sia. Jadi adik-adik sekali ini salah satu partisipasi yang harus kita punyai juga adalah bahwa kesadaran kita bahwa kita ini aman, gitu ya, aman buat orang lain. Makanya disarankan untuk memakai masker seperti ini. Boleh saya tanya, ada yang merasa sakit nggak? Ya, salah satu kesadaran adalah yang harus dimiliki dimanapun juga di sini, manapun nanti adalah kalau merasa sakit, janganlah keluar ya, jangan bergabung dengan kerumunan orang banyak. Itu saja saya sebagai Ketua RW selalu memaksakan seperti itu karena itulah demi kepentingan bangsa. Jadi yang banyak membantu adalah diri sendiri. Ya, dilarang pun seperti apa itu tidak bisa. Jadi ini adalah yang harus dijaga masing-masing. Dan saya sekali lagi sebagai Ketua RW mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah
mulai ikut terus ya, berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan. Saya rasa demikian. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Pak Sukiro. Untuk berikutnya yaitu nasihat itu dan mungkin bagi para pemerintah nasihat akan diberikan untuk Bapak Ustaz Asmo yang sambutan saya Indonesia kira-kira ya 5 menit karena waktunya sudah mau mendekati masa. Ada waktu yang berdiri aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah amma ba'du wa ba'da taqiyah. Bapak-bapak yang tidak bisa disebut, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah banyak disampaikan, saya hanya menambahi sedikit saja bahwa acara seperti ini sangat disukai oleh Allah. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang senang hati melakukan kebajikan, Allah maha mensyukuri. Allah saja berterima kasih kepada kita yang begini-gini. Allah itu berterima kasih. Dan Allah maha mengetahui. Nah, nanti masalah hati-hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melakukan kebaikan itu senang hati, ketaatan kepada Allah itu dengan senang hati. Yang kedua adalah innal yatimul ilmi wal adab. Yang dikatakan yatim itu, yang sesungguhnya yatim itu adalah orang yang bodoh dan tidak berakhlak. Jadi kalau yatim nggak ada orang tua, jangan bersedih hati. Ya, bercita-citalah nanti insya Allah walaupun yatim nggak punya bapak ibu, tapi nanti bisa juga berinfak, bersedekah, berzakat. Amin ya robbal alamin. Yang penting hatinya jangan ditempelkan kepada orang-orang yang menyumbang ini. Hatinya tempelkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap. Karena yang menyumbang juga mengharapnya, hatinya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menyumbang saja hatinya ditempelkan untuk mendapatkan ridha Allah, jangan sampai anak yatim du'afa ini hatinya nempel ke orang-orang yang nyumbang. Nanti jadi Tuhan nanti. Makanya agak dirahasiakan. Supaya nut'imukum biwajhillah. Karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dua-duanya mengharap ridha Allah, nanti di saat hari kiamat susah payah ketakutan, nanti Allah akan lindungi dengan kegembiraan dan keceriaan. Amin ya robbal alamin. Jadi hatinya tempelkan ke Allah, yang ngasih juga hatinya ditempelkan Allah, sehingga lingkungan kita menjadi berkah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, sedikit lagi, nanti uang yang disampaikan ini, bahwa ini adalah hak Allah, jangan juga dijadikan anak-anak ini untuk yang dilarang oleh Allah. Misalnya, dibelikan pulsa untuk maksiat, main-main,
Untuk apa? Harta yang disampaikan ini untuk taat belajar kepada ilmu-ilmu Allah, nanti juga mengalir kepada yang ngasih, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bersedih sebagai yatim yang tidak punya bapak ibu. Harusnya yang lebih sedih dan khawatir adalah yatim gak punya ilmu, bodoh, dan tidak punya akhlak. Sekarang ini kita ini termasuk yang nyumbang mungkin yatim juga kalau bodoh dan tidak punya akhlak. Mulai sekarang anak-anak yatim kita semua harus disadari hakikatnya yatim adalah orang yang tidak punya ilmu, nggak mau belajar ilmu, bodoh dan tidak punya sopan santun. Itu sesungguhnya yang dinamakan yatim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua, memperbaiki niat kita semua. Anak-anak yatim sekarang mudah-mudahan nanti menjadi pengusaha-pengusaha, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang yang sukses, sehingga akan menyantuni berikutnya generasi yang yatim berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, memberi keamanan pada lingkungan kita, dan memperbaiki iman, takwa, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ilaika tawakkalna, ilaika anabna, ilaikal masyir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami telah mewajibkan Ketua. Berikutnya yaitu acara pembagian santunan dan nanti teknisnya kalau belum terima kita lanjut ya. Silakan. Pembagian amplop oleh Bapak Sukirno, Bapak Ketua RW 29. Foto bersama dulu. Selanjutnya ada foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Belum terima lagi. Kami mohon kepada Ibu Ratna. Selanjutnya pembagian dibagikan oleh Ibu Cahyo, Bu Ratna. Pada Bu Ratna dipersilakan. Pembagian amplop oleh Bu Ratna. Ada foto dulu. Foto dulu 1, 2, 3. Terima kasih Adek. Terima lagi Pak Yatin. Kepada Ibu Ratna, kembali. Tenang aja kebagian itu. Foto lagi Bu Ratna. Foto lagi Bu Ratna. Berikutnya mohon nanti Bapak Aminuddin. Selanjutnya Ustadz Aminuddin untuk membagikan
bingkisan dan santunan. Bagi informasi undangan yang kita sebar sebanyak 150 undangan. Alhamdulillah yang hadir pada sore hari ini sebanyak 143 undangan. Alhamdulillah. Jadi hampir 98%. Undangan yang dibagikan 150, yang datang 143 orang. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga sedekah yang diberikan dapat dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ada pembagian amplop oleh Pak Aminuddin. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, hadir. Karena di luar hujan, jadi pulangnya hati-hati. Satu lagi. Ayo, anak-anaknya. Silakan, silakan. Yang tulisannya Z, Pak Abongnya Z, dari semuanya. Ya udah, yang dua. Satu lagi. Iya, iya. Ini iya, iya, iya. Ya, 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 pagi. Ya, yang tulisannya J di blok itu ya, silakan maju. Oke, Pak Amin, silakan. Udah. Itu yang Pak Amin. Uangnya dulu. Terima kasih, Pak. Nanya ke Pak Cahyo. Lah iya. Ada sesi foto dulu sama Pak Amin. Hujan. Terima kasih banyak untuk Pak Amin. Selanjutnya oleh ada pembagian. Selanjutnya ada pembagian oleh Bapak Irfan, Ketua RT 2. Panik.
Pak Ivan untuk pembagian sekali lagi. Yatim dan duafa. Satu lagi. Selanjutnya pembagian amplop oleh Bapak Irfan, Ketua RT 2. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Irfan RT 2. Selanjutnya 5 lagi. Bang, miring. Di sononya miring. Oh. Satu lagi buat pembagian amplop. Pak Zul, apa kabar Pak Zul? Sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Sana, lima lagi Pak Dayan Asmo. Kalau yang satu tutup, satu tiga dulu. selanjutnya ada pembagian oleh Bapak Gaimin, Ustadz Gaimin Asmo. Oke, Mas Jumri di nomor. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Gaimin. Berikutnya ada Bapak Edi Junaidi untuk lalu ada pembagian di mohon berfoto dulu. 3, 2, 1. Selanjutnya masih dilanjut lagi bagian berfoto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Berikutnya kami mohon kepada Bapak Yusuf. Selanjutnya dimohon untuk Bapak Yusuf.
Untuk Bapak Yusuf, dimohon. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Para anak, keluarga anak-anak. Lagi, Selanjutnya ada pembagian oleh Bapak Gaimin. siap-siap lagi 5 orang. Pada Bapak Cahyo. Untuk Pak Cahyo, silakan. Dan Pada Bapak Cahyo. bagian amplop oleh Pak Cahyo. Satu, dua, tiga, foto terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ibu-ibu. Selanjutnya ada pembagian amplop oleh Pak Cahyo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk Bapak Irwan. Pak Irwan. Selanjutnya untuk Pak Irwan, dimohon ke depan untuk pembagian. Satu lagi, Bu. Satu lagi. Ayo, foto di belakang. Satu, dua, tiga, foto bersama Pak Irwan. Pembagiannya. Oke, berikutnya Bapak Edi juga di Jayadi. Tiga Edi. Selanjutnya ada pembagian amplop oleh Bapak Dijayadi. Terima kasih untuk Pak Edi Jayadi. Selanjutnya Bapak Edi Cahyono untuk pembagian amplop. 3 Edi ya. Gak apa-apa, Pak. Satu, dua, tiga, foto bersama Pak Edi Cahyono. Selanjutnya untuk Pak Yansen.
Sip. Tadi ada puzzle, terus masuk lagi, keluar masuk kayaknya jaringannya. Tadi ada puzzle. Mungkin jaringannya. Satu, dua. Ah? Naik kelas 3? Belum, bentar lagi. Akhir Mei. Pokoknya sih depan. Iya, pulang. Kalau depan Semarang mungkin. Tapi kata Abi enggak. Udah. Kamu itu tinggal dulu. Kalau undangannya beli, kalau yang hujan biasa aja bagus. Saya dekat dulu dia. Aku nggak tahu. Banget. Terima kasih Bu Yusuf. Terima kasih Bu Yusuf untuk idenya. Kepada bulan sekarang. Iya, soalnya nilai ujian itu dibandingkan lumayan nggak kan? Terima kasih pada Buat Bu Yuyun. nggak tahu tadi sih dipisahin Pak. Selanjutnya ada sesi foto bersama oleh bisa. Ini yang tutup. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton. Nanti ini kita upload ke YouTube ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.